kali ini kami akan menjelaskan tentang materi peluang. Nama saya Naisa Zarifahayumi dan saya akan menjelaskan tentang peluang sederhana. Nama saya Daira Utnagri Salda, saya akan menjelaskan materi peluang sederhana. Nama saya Mazaya Putri Emily, saya akan menjelaskan materi peluang majemuk. Nama saya Lena Dwi dan juga saya akan menjelaskan materi peluang majemuk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daira Utnagri Salda dari kelas 11-3. Saya akan menjelaskan mengenai peluang sederhana. Pertama, pengertian peluang. Peluang adalah ukuran untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, peluang sering dipakai untuk 1. Memperkirakan cuaca, 2. Permainan, 3. Undian, 4. Statistik, 5. Prediksi olahraga, 6. Penelitian. Semakin besar nilai peluang, semakin besar kemungkinan kejadian terjadi. Nilai peluang. Peluang selalu berada di antara 0 dan 1. Atau bisa ditulis dengan 0 kurang dari PA kurang dari 1. Kemudian ada arti nilai peluang. Nilai 0 artinya mustahil, mendekati 0, sangat kecil, kemungkinan, setengah, kemungkinan seimbang, mendekati 1, sangat besar, kemungkinan 1 pasti terjadi. Contoh nyata, yang pertama, peluang hujan saat musim hujan, peluangnya besar. Kedua, peluang mendapatkan angka 6 saat lempar dadu, peluangnya kecil. Yang ketiga, peluang manusia tidak bernapas, peluangnya mustahil. Yang kedua itu ada ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dilambangkan dengan huruf S. Ruang sampel sangat penting karena menjadi dasar menghitung peluang. Jika ruang sampel salah, hasil peluang juga salah. Kemudian, cara menentukan ruang sampel. Cara menentukan ruang sampel. Yang pertama, dengan daftar. Contohnya, lemparan 1 koin. S sama dengan gambar angka. Yang B, dengan tabel. Contohnya, lemparan 2 koin. Koin pertama, gambar. Koin kedua, gambar. Hasilnya adalah gambar. Terus koin yang pertama gambar, koin kedua angka. Hasilnya gambar angka. Koin pertama angka, koin kedua gambar, akan menghasilkan angka gambar. Terus koin pertama angka, koin kedua angka akan menghasilkan angka. Maka S sama dengan gambar angka gambar, dan angka. Terus yang ketiga dengan diagram pohon. Diagram pohon membantu jika percobaan bertahap. Contohnya itu 2 koin. Dari setiap hasil koin pertama dibuat cabang hasil koin kedua. Jadi seperti ini. Di sini ada gambar dan angka. Maka gambar angka. Terus yang kedua itu akan menghasilkan angka dan bercabang gambar angka. Maka akan menghasilkan angka gambar dan angka. Dan yang ini adalah hasil akhir. Kemudian banyaknya peluang sampel ditulis dengan NS, artinya jumlah seluruh kemungkinan. Contohnya, 2 dadu dilempar. Dadu pertama punya 6 kemungkinan, dadu kedua punya 6 kemungkinan. Maka totalnya adalah NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi ada 3 kemungkinan hasil. Yang ketiga, titik sampel. Titik sampel adalah setiap hasil tunggal dalam ruang sampel. Setiap anggota ruang sampel disebut dengan titik sampel. Contohnya, pelemparan dadu. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka titik sampel pertama sama dengan 1. Titik sampel kedua sama dengan 2. Dan seterusnya. Jumlah titik sampel sama dengan 6. Kemudian contoh selanjutnya, contoh 2 koin. S sama dengan gambar angka. Setiap pasangan dari G, A adalah titik sampel. Mengapa titik sampel penting? Karena pulang dihitung dari jumlah titik sampel yang memenuhi kejadian. Contohnya kejadian muncul angka genap pada dadu, yaitu 2, 4, 6. Jadi ada 3 titik sampel yang memenuhi.
Kemudian, yang keempat itu kejadian atau event. Kejadian adalah kumpulan titik sampel yang memenuhi syarat tertentu. Kejadian merupakan bagian dari ruang sampel, dilambangkan dengan A, B, dan lain-lain. Pelemparan dadu. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kejadian muncul angka ganjil. A sama dengan 1, 3, 5. Kemudian kejadian muncul angka 5. B sama dengan 2, 3, 5. Kemudian jenis-jenis kejadian. Yang pertama itu kejadian pasti, selalu terjadi. Contoh, muncul angka kurang dari 7 pada dadu, karena semua angka memenuhi. Peluangnya PA sama dengan 1. B kejadian mustahil, atau tidak mungkin terjadi. Contohnya, muncul angka 10 pada dadu, peluangnya PA sama dengan 0. Yang ketiga, kejadian sederhana. Kejadian yang hanya memiliki satu titik sampel. Contoh, muncul angka 2. A sama dengan 2. D kejadian menjebuk. Kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Contohnya, muncul angka genap pada dadu. A sama dengan 2, 4, 6. Yang kelima, rumus peluang. PA sama dengan NA per NS. Keterangannya, PA adalah peluang kejadian A, NA adalah jumlah kejadian yang diinginkan, NS adalah jumlah seluruh kemungkinan. Contoh soal mengenai peluang sederhana. Sebuah dadu dilemparkan satu kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Jadi S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus NS-nya adalah 6. A di sini adalah mata dadu yang bernilai prima, yaitu 2, 3, 5. Kemudian NA-nya di sini adalah 3. Rumus peluang adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan NA-nya di sini ada 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah setengah. Sekian penjelasan mengenai peluang sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisa Zirfayumi dan saya akan melanjutkan tentang pembahasan terkait peluang sederhana. Jadi di peluang sederhana kita juga memiliki frekuensi harapan dan juga peluang komplement suatu kejadian. Jadi kita mulai dari yang frekuensi harapan terlebih dahulu. Kita mulai dari frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan adalah hasil kali dari peluang dikali dengan banyaknya percobaan. Nah, jadi bisa kita tulis sebagai frekuensi harapan sama dengan peluang A. Kita misalkan A ya teman-teman. A. Peluang A dikali N. Jadi di sini frekuensi harapan A sama dengan peluang kejadian A dikali dengan banyaknya percobaan yaitu N. Oke, berikutnya peluang komplement suatu kejadian misalkan A. Jadi peluang komplement itu adalah tidak terjadinya kejadian A. Jadi bisa disimbolkan dengan absen atau A komplement. Nah, rumusnya itu adalah P A absen sama dengan 1 dikurang P A. Nah, jadi peluang komplementnya adalah 1 dikurang peluang kejadian A. Oke teman-teman, berikutnya kita masuk ke contoh soal dari frekuensi harapan. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu prima ganjil jika dilakukan 60 kali pelemparan. Oke, di sini kita ketahui dulu bahwa ruang sampelnya itu adalah 6 karena tidak disebutkan berapa mata dadu yang dilempar. Jadi satu mata dadu itu adalah 6. Oke. NA-nya mata dadu prima ganjil. Kita tahu bahwa mata dadu prima di dadu itu ada 2, 3, dan 5. Tapi karena diminta yang ganjil, jadi kita pakainya yang 3 dan 5. Nah, berarti itu ada 2. Kita tulis seperti NA-nya 2. Nah, jadi kita harus ketahui dulu peluang kejadian A-nya berapa. Berarti di sini kita tulis peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Oke. Berarti NA-nya 2 per NS-nya 6. Sama dengan 1 per 3. Nah, peluang kejadian A-nya udah kita tahu nih. Nah, sekarang berapa kali pelemparan yang dilakukan? Di sini ditulis dilakukan 60 kali pelemparan. Berarti N-nya itu adalah 60. Sini kita tahu bahwa rumus frekuensi harapan yaitu peluang kejadian A dikali dengan N. Jadi kita langsung aja masukin
Peluang kejadian A dikali dengan N berarti sama dengan 1/3 dikali 60. Coret-coret hasilnya 20. Berarti frekuensi munculnya mata dadu prima ganjil jika dilakukan 60 kali pelemparan adalah 20. Next, kita punya contoh soal dari peluang komplement. Di sini tentukan peluang komplement jika hari ini berpeluang turun hujan sebesar 70%. Oke. Di sini kita tahu bahwa rumusnya PA komplement, peluang kejadian komplement sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Jadi peluang kejadian A 70. Di sini kita tahu 70% ya teman-teman, berarti 70% sama aja 70/100. Sama dengan 0,7 kan, 7/10 0,7. Nah, jadi kita langsung aja nih. Peluang kejadian komplementnya sama dengan 1 dikurang 0,7. Berarti jawabannya 0,3. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait frekuensi harapan dan juga peluang komplement dari materi peluang sederhana. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang atau kelebihan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peluang majemuk, yaitu saya akan menjelaskan dua. Yang pertama adalah kejadian saling lepas dan yang kedua adalah kejadian tidak saling lepas. Kejadian saling lepas adalah kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Rumusnya adalah peluang A gabungan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Kemudian yang kedua ada kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas ketika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan atau beririsan. Rumusnya adalah peluang A gabungan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang peluang A irisan B. Kemudian kita akan lanjut ke contoh soalnya. Jadi di sini aku udah nyiapin 2 contoh soal. Yang pertama adalah contoh soal untuk kejadian saling lepas dan yang kedua adalah contoh soal untuk kejadian tidak saling lepas. Kita akan membahas contoh soal kejadian saling lepas dulu. Jadi di sini pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Nah, di sini kita akan buat pemisalan. Pemisalan yang pertama itu ada A sama dengan, kita misalkan bahwa A adalah kejadian muncul dadu berjumlah 6. Nah, munculnya dadu berjumlah 6 itu kira-kira ada 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Kita mendapatkan N A sama dengan 5. Kemudian pemisalan yang B, di sini misalkan B adalah kejadian muncul dadu berjumlah 11. Kira-kira ada 5,6 dan 6,5. Di sini kita mendapatkan bahwa NB sama dengan 2. Kemudian NS-nya di sini kita akan menulis NS
NS-nya kita mendapatkan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kemudian kita masukkan ke rumus, kita mencari PA-nya dulu. Jadi, P dalam kurung A sama dengan 5/36. 5-nya dari sini, 36-nya dari sini. Kemudian, P dalam kurung B-nya, kita mendapatkan bahwa NB-nya itu adalah 2, NS-nya adalah 36. Jadi, 2/36 untuk NB. Kemudian kita mencari menggunakan rumus. Di sini rumusnya adalah P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 5/36 ditambah 2/36 sama dengan 7/36. Jadi kita mendapat jawaban adalah dari peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11 adalah 7/36. Kemudian kita masuk ke soal kedua. Di sini adalah contoh soal untuk kejadian tidak saling lepas. Jadi di situ ada 2 buah dadu berwarna merah dan biru dilempar 1 kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Nah, di sini kita akan coba untuk menjawabnya. Jadi kita butuh misalan lagi. Kita misalkan bahwa A adalah kejadian munculnya mata dadu warna merah lebih dari 4. Kemudian kita buat pemisalan B adalah kejadian muncul mata dadu warna biru lebih dari 5. Kemudian di sini kita mendapatkan NA adalah 12, NB adalah 6, NAUB itu adalah 2, dan NS adalah 36. Di sini kita cari PA-nya adalah 12/36. Di sini kita mendapatkan PB-nya adalah 6/36. Di sini kita mendapatkan PA irisan B-nya adalah 2/36. Kemudian kita cari menggunakan rumusnya. Rumusnya adalah P peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Terus kita masukkan peluang A-nya adalah 12/36 ditambah peluang B-nya adalah 6/36 dikurang peluang A irisan B-nya adalah 2/36. Itu menghasilkan 16/36, atau kita sederhanakan lagi menjadi 4/9. Jadi sekian. Jadi untuk soal pertama kita mendapatkan 7/36, dan soal kedua kita mendapatkan 4/9.
Sekian penjelasan peluang majemuk, kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas dari saya. Semoga dipahami. Terima kasih. Saya Mazia Putri Emery. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang majemuk saling bebas dan tidak saling bebas atau peluang bersyarat. Yang pertama, peluang majemuk saling bebas. Peluang majemuk saling bebas ini artinya peluang yang dimana peluang A atau kejadian A itu tidak mempengaruhi kejadian B. Maksudnya tuh gimana? Misalnya contohnya aja langsung kayak misalnya kita ngelempar satu koin dan satu dadu. Satu koin dan satu dadu itu kan dua benda yang berbeda. Ketika kita lempar bersamaan, ya mereka akan jatuh dan gliding masing-masing dan menghasilkan hasil masing-masing, gak mempengaruhi satu sama lain. Jadi cluenya di sini adalah kata dan. Nah, rumusnya peluang majemuk saling bebas ini gimana? Rumusnya tuh peluang majemuk saling bebas, rumusnya peluang A dikali peluang B. Misalnya gini, misalnya kita ngelempar koin dan dadu bersamaan. Kita bisa anggap si koinnya itu adalah benda A, terus si dadunya ini benda B. Nah, nanti peluang dari koin atau peluang dari dadu dan koinnya itu kita bakal kaliin buat mendapatkan peluang saling bebasnya ini berapa. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Di sini saya punya satu contoh soal. Soalnya adalah terdapat satu dadu dan satu koin dilempar bersamaan. Nah, peluang munculnya angka ganjil dan gambar dalam sekali lemparan itu berapa? Jadi dari sini kan ada rumusnya, yaitu peluang A dikali peluang B. Anggaplah yang A ini adalah dadu, yang B ini koin. Nah, peluang A atau dadu itu kan kalau angka ganjil ada 3, ada 1, 3 dan 5. Jadi kita tulis di sini NA per NS sama dengan 3/6. 6-nya ini karena dadu itu kan punya 6 sisi. Jadi 3/6 sama dengan 1/2. Nah, peluang B-nya berapa? Peluang B-nya itu sama juga rumusnya NA per NS. NA per NS. NA-nya di sini kalau untuk koin itu kan 1 ya yang ada gambarnya. Terus karena koin ini punya 2 sisi jadi NS-nya 2. Jadi sama 1/2. Nah, dari rumus yang tadi kita udah pelajarin, rumus peluang saling bebas saling bebas ini kan peluang A dikali peluang B. Nah, langsung aja kita kali peluang A sama peluang B. Jadi peluang saling bebas sama dengan peluang A dikali peluang B. Itu sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Jadi peluang untuk munculnya angka ganjil dan gambar itu adalah 1/4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang majemuk tidak saling bebas. Nah, peluang majemuk tidak saling bebas ini artinya kejadian A itu tidak mempengaruhi terjadinya peluang kejadian B. Nah, rumusnya tuh untuk peluang majemuk tidak saling bebas ini adalah peluang kejadian B dikali dengan peluang kejadian A setelah kejadian B terjadi. Nah, ini tuh sebenarnya bisa fleksibel tergantung sama kejadiannya. Jadi kalau misalnya yang terjadi kejadian A duluan, ini jadinya peluang A dikali sama peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, kali ini saya punya contoh soal tentang peluang majemuk tidak saling bebas, yaitu sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola biru. Diambil 2 bola secara acak satu persatu tanpa pengembalian. Berapa peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola merah pada pengambilan kedua? Nah, pertama kita nanti akan menggunakan rumus P A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi. Nah, yang pertama kita tentukan dulu peluang A-nya. Peluang A-nya itu kan peluang yang tadi yang pertama, yang kejadian pertama, yang bola pertama diambil. Nah, bola yang diambil kan bakal warna merah. Jadi bola warna merah kan ada 5. Total semua bolanya ada 8. Pakai rumus yang tadi NA per NS. Nah, NA per NS. NA-nya kan 5 karena bola merahnya ada 5. Terus NS itu ada 8. Karena 5 ditambah 3 kan 8. Jadi peluang A-nya adalah 5/8. Nah, peluang B-nya itu peluang B setelah A terjadi itu caranya tadi kan yang peluang yang pertama ini 5/8. Nah, pertamanya kan sebelum diambil bolanya 1, yang warna merahnya ada 5. Karena udah diambil 1, yang warna merahnya berarti jadi tinggal 4 dong. Dan sisa bola yang tersisa juga karena yang merah berubah jadi sisa 4. 4 ditambah 3 kan 7. Jadi ini NS-nya 7. Jadi 4/7. Nah, tinggal kita kali aja P kejadian A sama P kejadian B setelah A terjadi. Jadi 5 dikali 8 5/8 dikali 4/7 sama dengan 20/56. Bisa disederhanain lagi jadi 10/28. Bisa disederhanain lagi jadi 5/14. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang suatu kejadian terjadi dengan syarat kejadian lain sudah terjadi terlebih dahulu. Rumusnya adalah peluang kejadian A irisan B dibagi dengan peluang B. Selanjutnya kita ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya. 20 siswa suka matematika, 15 siswa suka biologi, 10 siswa suka keduanya, dengan total dalam satu kelas itu ada 30 siswa. Ditanyanya, peluang siswa suka matematika jika diketahui ia suka biologi. Nah, kita langsung aja masukin misalnya si matematika ini adalah M, biologi ini B. Rumusnya adalah P
F peluang matematika irisan kok F ya? B irisan B dibagi peluang B. Nah, peluang matematika irisan biologi ini gimana cara kita nyarinya? Jadi karena yang suka kedua mapel tersebut itu ada 10 siswa, jadi 10/30. Nah, peluang B itu karena B atau biologi, karena suka biologi itu ada 15 siswa, jadi 15/30. Nah, kalau udah kayak gini kalian pembagian ini bisa kita balik, jadi 10/30 dikali 30/15. Jadi di sini hasilnya 300, di sini hasilnya 450. Nah, ini tuh bisa kita bagi dengan 150, jadi hasilnya 2/3. Jadi peluang siswa yang suka matematika jika diketahui ia suka biologi adalah 2/3. Sekian penjelasan dari saya tentang peluang majemuk saling bebas, tidak saling bebas, dan peluang bersyarat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum